Kadang kan yang menerapkan sunnah seperti berjenggot, kemudian bercadar, dan lain sebagainya, yang cingkrang dan sebagainya dikatakan di masyarakat itu Wahabi. Nah sebenarnya Wahabi sendiri ini apa Ustaz? Oleh karena itu berarti Wahabi memang ada dua istilah. Istilah Wahabi sendiri ini apakah memang sebuah aliran atau sebuah mazhab atau bagaimana Ustaz? Atau sebuah golongan atau bagaimana? Dia bukan sebuah madhab, dia bukan sebuah aliran, golongan. Bahkan tidak ada aliran baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam dakwah. Nah antara Wahabi dan Salafi ini apakah sama atau beda atau bagaimana Ustaz? Istilah Wahabi lain dengan istilah Salafi. Tersebar di masyarakat, Wahabi ini ada kaitannya dengan sikap terorisme atau sikap radikal Ustaz. Nah sebenarnya Wahabi sendiri ini apakah memang betul yang dicapkan sebagai radikal ini Ustaz? Jelas bertentangan dengan ajaran Syekh sendiri. Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab-kitabnya jelas tidak sampai melakukan hal pemberontakan kepada penguasa, bahkan memerintah untuk taat kepada penguasa. Jangankan aksi-aksi terorisme atau bom bunuh diri misalnya, hatta demo saja kan kita dalam keyakinan kita yang kita kaji, yang kita selalu dakwahkan, kita mengharamkan demonstrasi apapun bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Suruh Mengaji, yang mana di sini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam, yang tentunya bersama dengan narasumber di setiap episodenya tentunya akan bergantian. Baik, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu narasumber kita Al-Ustaz Abu Ghazi Az-Zundawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan Wahabi Ustaz. Yang mana Wahabi ini di masyarakat mungkin ada yang belum tahu, atau ada yang mungkin sedikit tahu cuman agak alergi gitu Ustaz. Kadang kan yang menerapkan sunnah seperti berjenggot, kemudian bercadar dan lain sebagainya, yang cingkrang dan sebagainya dikatakan di masyarakat itu Wahabi. Nah sebenarnya Wahabi sendiri ini apa Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Istilah Wahabi kalau secara hakikatnya ada dua istilah. Ada istilah yang memang benar dan ada istilah yang memang hanya tuduhan atau hanya fitnah-fitnah. Adapun Wahabi yang benar memang itu adalah sebuah kelompok yang sesat, yang menyimpang. Yaitu sebuah kelompok yang muncul di abad kedua Hijriah sebenarnya, yang disandarkan, dinasabkan kepada seorang tokoh Khawarij sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Maka disandarkan kepada nama itu menjadi Wahabi. Pemahamannya sesat, yaitu termasuk pemahaman Khawarij, dan itulah yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka yang menyatakan Wahabi sesat. Jadi istilah ada Wahabi sesat betul ya, bahkan itu termasuk sekte Khawarij yang paling parah ya, termasuk sekte disebutnya Ibadiyah. Namun disandarkan kepada seseorang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ya, sekitar 197, yakni sekitar abad kedua. Dan disebutkan di dalam sebuah kitab yang menunjukkan bagaimana sesatnya Wahabi ini, sebagaimana di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rif fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, jadi seorang ulama Maroko, orang Maghrib. Di situ ada fatwa tentang kesesatan Wahabi ini, yaitu seorang imam dikenal dengan Al-Khami ditanya tentang firqah Wahabi, dan beliau mengatakan bahwa dia adalah hadhihi firqah kharijiyah, firqah yang sesat, firqah yakni Khawarij ad-dhalah al-kafirah, bahkan disebut sebagai firqah yang kufur. Nah, namun yang dimaksud adalah Wahabi yang disandarkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum tadi. Nah, ini benar, Wahabi sesat, Wahabi termasuk di antara pemahaman Khawarij. Adapun yang kedua, nah ini yang dusta, bahwa Wahabi disandarkan yakni kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Muhammad. Dari sisi penamaan sudah tidak benar. Nah, kalau Muhammad berarti harusnya Muhammadiyah. Iya kan? Kemudian tuduhan-tuduhan fitnah-fitnahnya juga berkaitan dengan disesatkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal beliau mengajak berdakwah kepada tauhid. Makanya yang memunculkan, nanti akan kita jelaskan lagi, bahwa fitnah-fitnah ini muncul dari para musuh-musuh dakwah tauhid, yakni mereka yang ahli syirik, suka dengan kesyirikan, kebid'ahan, karena Syekh memang mengajak, menyuruh kepada Islam yang hak.
Oleh karena itu berarti Wahabi memang ada dua istilah. Ada Wahabi yang memang benar sesat, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang memang aliran Khawarij, namun itu hidup di abad kedua. Adapun Syekh Muhammad bin Wahab kan pada abad ke-11 atau abad ke-12 ya. Jadi tidak benar kalau kesesatan itu Khawarij disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Wahab, sebab lain zaman, yang kedua lain pemahaman. Kan gitu, lain zaman dan lain pemahaman. Nah, mungkin yang beda di masyarakat sekarang, tuduhan Wahabi itu disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Karena setiap yang dituduh Wahabi ketika mereka berdakwah kepada tauhid sudah dituduh Wahabi. Yang istiqomah menjalankan syariat seperti berjenggot, tidak isbal, itu kan juga termasuk syariat sebenarnya, bagian dari sunnah Nabi SAW, dituduhkannya Wahabi. Namun istilah Wahabi sendiri ini apakah memang sebuah aliran atau sebuah mazhab atau bagaimana, Ustaz? Atau sebuah golongan atau bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang menyeru kepada tauhid, yang mereka suka dijuluki dengan Wahabi, ya, itu tidak menamakan mereka itu Wahabi, tidak. Jadi Wahabi itu penamaan yang memang diberikan oleh para musuh-musuh dakwah, termasuk dari para orientalis barat untuk untuk menjatuhkan ya Islam, dakwah tauhid, karena memang mereka pun tahu sebenarnya. Jadi yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini dakwah menyuruh kepada Islam yang murni, Islam yang hak, menyuruh kepada kebenaran, dan mereka tahu ini hakikat ini. Sehingga semakin digembor-gemborkanlah istilah Wahabi. Jadi tidak ada dari pengikut Syekh Muhammad bin Wahab atau yang mengikuti dakwah tauhid ini yang menamakan diri mereka Wahabi. Oleh karena itu dia bukan sebuah madhab, dia bukan sebuah aliran, golongan. Bahkan tidak ada aliran baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam dakwah. Karena madhab beliau dalam fikih, madhabnya Hambali. Adapun dalam akidah beliau, kalau kita baca kitab beliau yang judul kitabnya itu Aqidah Syekh Muhammad bin Wahab, beliau tulis akidahnya beliau, itu sama dengan akidahnya para as-salaf, akidahnya imam yang 4, akidah Rasul dan para sahabat. Jadi tidak ada yang baru dalam akidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan juga tidak ada yang baru dalam masalah fikih. Jadi dia bukan madhab yang baru, bukan aliran yang baru, tapi dia adalah seorang alim, seorang ulama yang menyuruh mengajak kepada Islam yang hak, Islam yang murni, untuk mendakwahkan sunnah kepada kaum muslimin. Itu saja. Cuman di generasi beliau saat itu beliau berdakwah memang muncul atau banyaknya sedang marak-maraknya kesyirikan, kebid'ahan, sehingga dianggaplah suatu hal yang baru. Sama halnya kita sekarang. Kita menyuruh kepada tauhid, ini kan dakwah para rasul, dakwatul anbiya wa rusul. Namun dianggap ini dakwah yang baru, seolah-olah baru mendengar. Demikian. Jadi dia bukan mazhab yang baru, Wahabi itu. Nah, terkait penamaan Wahabi sendiri ini pencetusnya atau awalnya dari mana ini, Ustaz? Baik. Yang kita bicarakan kalau Wahabi adalah Wahab yang dimaksud tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Wahab, bukan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ya. Ini kita bicara tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Wahab, maka yang pertama kali mencetuskan ini adalah musuh-musuh dakwah Syekh di zaman tersebut. Kemudian diikuti dengan generasi-generasi yang memang mendukung, yakni memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ditunjang juga dengan kelompok-kelompok sesat seperti Syiah. Kemudian juga termasuk jelas orang-orang orientalis, termasuk juga ada penyandaran kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kufar yang mereka memata-matai ketika di Timur Tengah waktu itu katanya, dan itu termasuk diantara sebab ya yang membuat nama Wahabi menjadi semakin tersebar fitnahnya di tengah-tengah masyarakat, sampai-sampai sebuah fobia lah kepada istilah Wahabi ini. Sampai-sampai kalau Wahabi sesat kata seperti ketemu dengan hantu gitu istilahnya. Sampai demikian di masyarakat juga gitu, Zat. Ketika mendengar Wahabi itu, Masya Allah. Namun kembali ke dakwah tauhid sendiri, Zat. Sebenarnya dakwah tauhid itu ketika di masyarakat identik dengan Wahabi. Nah, itu apa benar, Ustaz? Apakah yang setiap mendakwahkan tauhid itu disebut Wahabi atau bagaimana, Ustaz? Baik, kalau kita melihat di masyarakat, memang setiap orang yang menyuruh berdakwah kepada tauhid, sebagaimana Syekh Muhammad bin Wahab menyuruh kepada tauhid di awal-awal dakwah, pada saat masyarakat saat itu banyak penyimpangan dalam, khususnya dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah, yang banyak melakukan kesyirikan, maka julukan itu akan terus. Jadi setiap orang yang mengusung dakwah kepada tauhid maka akan dijuluki dengan Wahabi itu, dan itu kenyataannya. Namun julukan-julukan buruk kepada orang yang menyuruh kepada tauhid ini tidak heran dan tidak aneh, bahkan dari sejak awal Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam
yang dikenal Al-Amin, terpercaya. Masyarakat saat itu percaya dengan kejujuran Rasul SAW, keamanahan Rasul SAW. Percaya 100%, tidak ada lagi keraguan. Tapi ketika Nabi menyeru kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid, berbalik arah mereka langsung menuduh Nabi tukang sihir, Nabi majnun, orang gila, dan seterusnya. Demikian pula kita. Karena memang demikianlah setiap yang itiba kepada para nabi dan rasul, demikian mereka mendapatkan ujian. Orang yang menyeru kepada tauhid akan dituduh seperti itu biasa, dan itu fitnah, dan kita wajib untuk nanti bersabar tentunya. Dan cap Wahabi ini hanya tuduhan sebagaimana Nabi dulu dituduh itu ya Ustaz ya? Nah, sahih. Ya itulah tadi, bahkan tidak ada aliran Wahabi kalau disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau tidak pernah mengajak, menyuruh atau menamakan dirinya sebagai aliran Wahabi. Demikian pula para pengikutnya dari murid-murid beliau, dan termasuk ulama-ulama yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang notabene dakwah tauhid, tidak menamakan diri mereka Wahabi. Dan satu hal yang paling penting, bahwa dakwah tauhid bukan berarti beliau yang pertama kali mendakwahkan, tapi Rasul dan para sahabat, para imam yang 4 pun berdakwah tauhid. Semua kita harus berdakwah tauhid. Bukan dakwah para nabi semuanya juga dakwah tauhid. Sebab Allah Ta'ala mengatakan bahwa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, setiap umat kami utus rasulan, seorang rasul, an ibudullah, untuk menyeru kepada beribadah kepada Allah. Demikian, makanya setiap para nabi rasul menyarankan kepada tauhid. Berarti dakwah tauhid bukan monopoli dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan, tapi beliau penerus. Ya. Beliau penerus dakwahnya para anbiya, para rasul. Nah, Allah. Tersebar dari masyarakat, Wahabi ini ada kaitannya dengan sikap terorisme atau sikap radikal, Ustaz. Nah, sebenarnya Wahabi sendiri ini apakah memang betul yang dicapkan sebagai radikal ini, Ustaz? Tapi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, memang radikalisme yang disandarkan kepada Wahabi yang asli tadi. Yani kepada yang itu juga disebut Rustumiyah sebenarnya. Jadi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Jadi terkadang disebut Al-Wahabiyah atau disebut juga Rustumiyah, yang memang dia khawarij. Yani khawarij yang berpemahaman seperti sekarang ini, terorisme, aksi-aksi kekerasan, pengkafiran. Bisa jadi kesalahpahaman dari situ. Atau yang kedua, bisa jadi yakni bahwa setiap orang yang bersikap keras dalam agama, itu mereka namakan Wahabi, walaupun tidak harus menyandarkan diri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu demikian. Misalnya kita sering lihat setiap orang misalnya yang tidak merayakan tahlilan disebut Wahabi. Setiap yang jenggotan dan melakukan aksi-aksi bom bunuh diri di masyarakat Wahabi, padahal dia jelas bertentangan dengan ajaran Syekh sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya jelas tidak sampai melakukan hal pemberontakan kepada penguasa, bahkan memerintah untuk taat kepada penguasa. Maka pelaku-pelaku melakukan pemberontakan kepada penguasa, melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, jelas bertentangan dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Namun masyarakat itu mereka menyamaratakan setiap yang dianggap keras dalam agama atau dianggap iltijam dalam agama dianggap sama. Nah, sehingga Wahabi pun mereka capkan kepada aliran-aliran Khawarij semacam itu, padahal kita yang kita juga dituduh Wahabi bertentangan sekali dengan ajaran mereka itu. Artinya dengan aksi-aksi radikalisme, terorisme dan semisalnya. Jangankan aksi-aksi terorisme atau bom bunuh diri misalnya, hatta demo saja kan kita dalam keyakinan kita yang kita kaji, yang kita selalu dakwahkan, kita mengharamkan demonstrasi apapun bentuknya dengan turun ke jalan dan semisalnya. Apalagi dengan melakukan aksi bom bunuh diri misalnya. Nah, dan tadi ada cap yang mungkin ketika ada kelompok yang menyesatkan atau mengkafirkan itu dicap Wahabi, Ustaz. Tapi apakah ini juga tertuju ke kita-kita yang mengikuti atau mempelajari dari dakwah-dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau dalam akidah yang diajarkan ya dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab, karena kita tidak menafikan, memang kita banyak mengkaji kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab dari mulai dasar, dan itu memang urutan-urutan dalam kita mempelajari tauhid. Usulul Salasah kita pelajari, naik kepada kitab tauhid, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Itu semuanya berdasarkan bimbingan para ulama kita mengkaji. Sebenarnya jauh sekali pemahaman-pemahaman yang sekarang dituduhkan ya oleh mereka dari kalangan kaum muslimin, baik yang awam atau yang memang pura-pura awam. Sebenarnya tahu ini masalah bukan datang dari Syekh Muhammad bin Wahab, namun mungkin karena untuk melakukan pembelaan kepada madhabnya dan semisal, untuk membentengi mungkin dakwah tauhid, karena memang merasa mereka terancam kesyirikan, terpojokkan. Jadi saya katakan bisa jadi yang awam atau memang pura-pura awam, karena banyak di antara yang sebenarnya paham, bahkan sampai seorang tokoh yang kuliah lulus sampai menjadi doktor di Saudi Arabia yang tentu tahu betul seluk-beluk Wahabi,
Tapi ketika sampai di Indonesia kan mereka membuat fitnah bagaimana Wahabi ditunjukkan kepada orang-orang yang justru tidak layak, dan dia tahu sebenarnya tidak layak itu sebagai dituduh sebagai seorang Wahabi. Oleh karena itu ini jelas merupakan perkara yang tidak benar, ya, bahwa ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebagaimana ajaran-ajaran yang dituduhkan oleh masyarakat, khususnya berkaitan tentang kekerasannya, radikalisme dan yang semisalnya. Adapun kita menjelaskan ini kesyirikan, ini kebid'ahan, jelas ya dijelaskan di situ, termasuk masalah ponis-ponis kafir semacam itu pun perlu perincian, kita tidak memutlakkan. Dan selain istilah Wahabi Ustaz, ada istilah juga Salafi Ustaz. Nah, sering dikaitkan bahwasanya yang kita sebagai mengaku Salafi ini sering dikaitkan dengan Wahabi. Nah, antara Wahabi dan Salafi ini apakah sama atau beda atau bagaimana Ustaz? Baik, istilah Wahabi lain dengan istilah Salafi. Karena kalau Wahabi istilah penyandaran kepada seseorang, nama yang dituduhkan misalnya tadi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun Salafi ini istilah penyandaran bukan kepada manusia tapi kepada sebuah pemahaman, itu para as-salaf. Di mana kita dalam beragama wajib mengikuti para as-salafus saleh. Siapa mereka as-salaf? Para sahabat Rasul dan para sahabat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Jadi orang yang telah dahulu memeluk Islam ini dari kalangan muhajirin, sahabat muhajirin, wal ansar dan sahabat ansar, walladzina taba'uuhum bil ihsan, dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bukan sekedar pujian kepada sahabat muhajirin, bukan sekedar pujian kepada sahabat ansar, bukan sekedar pujian kepada orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik. Tapi ayat ini isyarat menunjukkan wajib kita untuk mengikuti para as-salaf. Nah, as-salaf itulah mereka. Jadi as-salafi atau salafi ini istilah cara beragama seseorang mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat. Jadi berbeda istilah itu dengan istilah Wahabi. Tapi kenapa sekarang ini sampai-sampai ada tuduhan katanya itu hanya ganti baju atau ganti nama. Mereka itu tetap Wahabi katanya. Jadi Salafi ya Wahabi, Wahabi ya Salafi. Atau dengan istilah baru lagi, Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi. Nah, ini sebagaimana tadi, orang yang mengikuti pemahaman agama dengan benar, iltizam di atas kebenaran, mengikuti Rasul dan para sahabat, yang pasti akan mendapatkan tuduhan-tuduhan Wahabi tadi. Pasti akan mendapatkan yakni julukan-julukan yang buruk, sehingga mereka dinisbahkan kepada Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi tadi. Padahal sebenarnya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, karena Wahabi jelas penisbatan kepada nama seseorang, Abdul Wahhab, walaupun itu kurang tepat. Adapun Salafi adalah sebuah pemahaman di mana seorang muslim dan seluruh kaum muslimin wajib untuk menjadi salafi, dalam arti wajib dalam beragama beritiba mengikuti kepada para as-salafus saleh. Ini sepakat ulama semua. Sepakat pula kaum muslimin. Kalau ditanya, antum beragama ikut agama siapa? Rasul, para sahabat? Tentu. Itulah namanya salaf, salafi, penisbatan kepada mereka. Nah, jadi istilah nama ini nama yang syar'i. Jadi bukan istilah nama-nama yang baru. Adapun Wahabi, kita tidak mengakui dan kita tidak pernah menamakan diri dengan Wahabi. Adapun Salafi, kita tidak masalah menamakan diri saya beragama mengikuti pemahaman salaf, secara mudahnya disebut sebagai Salafi, tidak masalah. Nah, karena Salafi penisbatan yang hak, yang benar. Adapun Wahabi julukan orang-orang, tuduhan kepada orang yang berkomitmen di dalam agama. Nah, tapi Ustaz, terkadang kita ketika menjalankan sunnah Ustaz, mungkin memanjangkan jenggot atau cingkrang atau bercadar, masyarakat menuduh sebagai Wahabi Ustaz. Nah, ini sikap terbaik kita bagaimana Ustaz? Orang yang berkomitmen di dalam syariat ini pasti akan mendapatkan ujian. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap datang orang-orang sebelum mereka dari seorang Rasul, kecuali umatnya akan mengatakan sahir. Jadi sahir ini celaan yang jelek, tukang sihir atau orang gila. Itu satu. Maka siapapun yang ittiba kepada para nabi dan rasul, itu ujiannya akan sama. Sebab Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyad balaan, ya Rasul, siapa manusia yang paling berat balanya? Kata Nabi, al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia asyadun nasi balaan, manusia yang paling berat balanya al-anbiya, para nabi, thumma al-amsal fal-amsal, lalu yang seperti mereka, yang mengikuti para nabi akan mendapatkan bala yang serupa. Artinya bencana, artinya ujian-ujian dalam dia berkomitmen dalam agama. Nabi juga telah mengatakan, pada zaman kita sekarang yang bersabar
di dalam agama itu kalqabidi 'ala al-jamr, seperti memegang bara api. Berarti perlu kita untuk bersabar. Karena itu sudah resiko yang harus kita terima. Ya, ujian, semakin tinggi keimanan, semakin kita memahami sunnah, semakin akan ada apa? Akan ada ujian-ujian tersebut. Karena apa yang kita lakukan berupa komitmen kita dalam sunnah, dalam agama, pasti banyak bertentangan dengan apa yang masyarakat umum lakukan. Karena kebanyakan manusia tentu tidak di atas hidayah. Itu sudah sunnatullah itu. Jadi kebanyakan manusia tidak di atas hidayah. Itu sudah sunnatullah. Berarti kebanyakan manusia ini akan banyak bertentangan dengan syariat yang hak. Nah, itu yang kita alami. Maka kita wajib bersabar. Kemudian tetap kita komitmen dengan syariat ini. Nah, terakhir Ustaz, mungkin bisa memberikan nasihat kepada masyarakat yang mungkin masih salah kaprah dengan istilah Wahabi Ustaz. Mungkin sedikit mendengar Wahabi terus alergi gitu Ustaz. Diistilahkan Wahabi ini kayak sesuatu yang membahayakan gitu Ustaz. Nah, mungkin nasihat kepada masyarakat untuk membenarkan stigma Wahabi ini bagaimana Ustaz? Yang pertama dengan akhlak ya akhi. Dengan akhlak. Karena memang dakwah al-haq ini dakwah yang berat. Berat diterimanya oleh masyarakat. Walaupun padahal hakikatnya sangat sesuai dengan yang namanya fitrah. Jadi dakwah yang hak sesuai dengan fitrah. Namun menerimanya itu berat karena sudah berpuluh-puluh mungkin bahkan ratus tahun ya tidak sejalan. Maka terasa berat. Maka jangan diperberat dengan akhlak kita. Jadi tunjukkan kita dalam akhlak dengan masyarakat, akhlak yang baik, bagaimana adab-adab, bagaimana kita bermuamalah yang baik dengan masyarakat. Jadi supaya dengan itu kita dakwah dengan al-hal, dakwah dengan amal perbuatan kita. Karena kita misalnya dengan tidak mengikuti perayaan-perayaan, itu kan karena komitmen kita dengan syariat bahwa itu tidak diajarkan dalam syariat. Bukan berarti kita juga tidak ikut dalam hal-hal yang lain yang memang mubah di masyarakat, seperti bakti sosial kita ikut. Nah, seperti itu caranya kita untuk mengenalkan dakwah ini kepada masyarakat. Yang kedua tentu dengan menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan sesuai dengan kemampuan kita sampaikan di majelis-majelis, khususnya di mimbar-mimbar Jumat ini perlu. Para duat, para dai sampaikan bahwa inilah hakikat yang disebut Wahabi. Hakikatnya adalah dia bukan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan semacam itu. Kebohongan-kebohongan. Bahkan mereka tidak segan-segan menulis buku-buku memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang semuanya itu tidak benar yang apa dilakukan oleh beliau. Di antaranya Ahmad Zaini Dahlan itu punya buku membuat fitnah-fitnah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu kita harus menjelaskan. Minimal membuat buku. Demikian. Menjelaskan kepada masyarakat tentang sekitar pembahasan Wahabi ini. Terus yang ketiga mungkin bagaimana aksinya ya kita bisa mencetak buku-buku, dijelaskan seperti pemerintah Saudi Arabia yang mencetak buku-buku syekh, bagikan kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat kenal ya dengan ini buku karangan siapa dan ternyata isinya tidak ada bermasalah, dan itu pada hakikat sebenarnya nggak ada masalah dalam buku-buku beliau, hanya fitnah saja. Maka sedikit demi sedikit masyarakat akan mengenal hakikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari karya-karya beliau. Jadi kita harus sebarkan karya-karya beliau ini, dibagikan kepada masyarakat. Nah, Taib, Ustaz, mungkin demikian. Jazakallah khairan atas nasihatnya Ustaz. Para pendengar sekalian, moga bermanfaat podcast episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di podcast episode selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada podcast episode kali ini kita didukung oleh Fruzubites, yang mana Fruzubites ini adalah sebuah brand dari makanan beku rumahan atau istilahkan frozen food rumahan, yang mana memiliki kualitas premium dan juga kelebihan lainnya yaitu tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Nah, Fruzubites sendiri memiliki banyak sekali varian. Yang kami terima di sini yaitu ada donat Korea, ada juga jepek daging, dan ada juga di sini risol mayo dan juga sosis Solo. Lah, untuk jepek daging sendiri yaitu merupakan daging sapi jepit yang diolah dengan resep tradisional Madura. Nah, daging ini dimasak menggunakan bumbu yang meresap sempurna, dan juga daging ini dimasak secara perlahan sehingga teksturnya lembut dan empuk. Varian lainnya yang kami terima juga di sini yaitu merupakan varian lain dari Fruzubites juga, yaitu ada risol mayo dan juga sosis Solo. Nah, di ini bisa digunakan untuk cemilan keluarga. Sekali lagi produknya yaitu premium dan khas rumahan. Dan yang kami terima lainnya juga ada di sini Korean Donuts atau donat Korea, yang mana donat Korea di sini merupakan donat frozen ukuran jumbo. Jadi bahan-bahannya sendiri juga bahan-bahan yang berkualitas. Jadi
bagi pecinta donat bisa langsung di order untuk donatnya sendiri. Bisa langsung order, dan untuk link order sendiri atau info lainnya kami sertakan di bagian sini. Jadi bisa langsung dikepoin di Instagram maupun bisa langsung tanya-tanya melalui WhatsApp order yang ada di bagian sini. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Frozubaits yang telah mendukung di podcast